Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melanjutkan materi Yuk Baca Buku KIA. Dalam kesempatan ini, Bidan Sobatku akan membaca mengenai melanjutkan catatan kesehatan ibu hamil. Jadi yang diisi oleh petugas kesehatan, ibu-ibu harus tahu. Jadi ini catatan kesehatan ibu hamil itu harus diisi oleh petugas kesehatan, harus komplit ibu-ibu diisinya ya. Ada pemeriksaan HB, ada obat yang diberikan, nama petugas, tanda tangan, itu pemeriksaan ibu hamil. Kemudian catatan kesehatan ibu hamil selanjutnya pada panjang ya. Kemudian ini ada catatan bidan, dokter, dan tenaga kesehatan mengingatkan keluarga untuk segera mengurus akte kelahiran. Syarat mengurus akte kelahiran adalah surat keterangan dari dokter atau bidan, nama dan identitas, saksi kelahiran, kakak orang tua, KTP orang tua, kutipan akta nikah, akta perkawinan, atau surat nikah yang diisi oleh tenaga kesehatan atau dokter spesialis. Ini harus diisi ya ibu-ibu ya. Catatan kesehatan ibu bersalin, ibu nipas, dan bayi baru lahir. Ini ibu bersalin dan ibu nipas dicatat ya, tanggal lahir, umur kehamilan ya, tanggal persalinan, umur, penolong persalinan, cara persalinan, keterangan, terus kemudian bayi saat lahir. Jadi bayi saat lahir harus ditulis di dalam buku KIA ini. Ya, anak keberapa, berat lahir, panjang badan, lingkar kepala, jenis kelamin, kemudian kondisi bayi saat lahir, aturan bayi, asuhan bayi baru lahir, keterangan tambahan, lingkari yang sesuai. Kemudian rujukan. Nah, ini kalau misalnya bayinya dirujuk, dicatat dalam buku catatan, dirujuk tanggal berapa, diagnosanya apa, dirujuk kemana, tindakan sementaranya apa. Kemudian catatan kesehatan ibu nipas, ini harus diisi oleh petugas kesehatan ya Bu ya. Ini poinnya banyak sekali ya Bu. Ini bisa dilihat kunjungan pertama itu 6 jam sampai 3 hari, kunjungan kedua 4 hari sampai 28 hari, kunjungan ketiga 29 40. Dan ini adalah yang wajib ibu ketemu dengan ibu bidan ya. Jadi dilihat kondisi ibu secara umum, tekanan darah, perdarahan, kondisi perineum, kondisi bekas lahir ya Bu ya, tanda infeksi, kontraksi uterus, tinggi pundus teh ada yang ngebugel Bu di perut ya, lohea, ada rahimnya teraba gitu, pemeriksaan jalan lahir, pemeriksaan payudara, produksi ASI, pemberian kapsul vitamin A, pelayanan kontrasepsi, penanganan risiko tinggi, buang air besar, buang air kecil. Karena ada ibu nipas yang tidak BAB selama 3 bulan, itu harus diperhatikan ya Bu ya. Ini jadi ibu tahu begitu banyak ya yang harus dicatat di dalam ibu nipas. Nah, ini memberi nasihat kepada ibu, makan makanan yang beraneka ragam yang mengandung karbohidrat ya, mengandung 4 bintang itu ya Bu ya. Kebutuhan air minum itu pada ibu menyusui pada bulan pertama itu 14 gelas. Sama ya, menjaga kebersihan bagi ibu melahirkan dengan cara operasi sesar, terus perawatan bayi yang benar itu dicatat semuanya. Kemudian kunjungan nipas tanggal 1 nipas pertama itu catatan dokter atau bidan dicatat. Kunjungan nipas kedua itu dicatat oleh bidan. Kunjungan nipas ketiga dicatat oleh bidan. Akhir kesimpulannya itu apakah ibu
ibu sehat atau sakit, ibu nipasnya, perdarahan, infeksi, peretas atau gimana, keadaan bayi sehat, sakit, kelainan bawaan atau meninggal. Nah, itu harus ada catatannya. Jadi Bu, jadi ini buku KIA tidak kosong ya Bu ya, jadi harus diisi. Kemudian keterangan lahir di sini ada. Ini jadi biasanya buku KIA itu pada kosong, tidak dicatat. Ya, mudah-mudahan. Terus keterangan lahir tuh sudah di sini. Di dalam dekat buku catatan ini ada materi yang nyelip ya Bu ya. Kita bahas dulu ini materi di halaman 28. Di halaman 28 itu ada materi cuci tangan pakai sabun. Nah, cuci tangan dengan sabun menggunakan air bersih mengalir pada saat setelah buang air kecil dan buang air besar, sebelum makan, sebelum memegang bayi, sebelum menyusui. Nah Bu, jadi harus cuci tangan dulu sebelum menyiapkan makanan dan minuman bagi anak, sebelum memberikan makan dan minum pada anak. Nah, ini yang pertama ada gunakan sabun dan air bersih mengalir. Kesatu, telapak tangan, telapak dengan telapak. Jadi yang pertama adalah telapak dengan telapak digosok-gosok. Kemudian telapak kanan di atas tangan kiri dan telapak kiri di atas punggung tangan kanan. Ya, Bu. Kemudian ketiga, telapak tangan, telapak dan jari terkait. Telapak dengan telapak dan jari terkait. Letakkan punggung jari pada telapak satunya dengan jari saling mengunci. Jempol kanan digosok memutar oleh telapak kiri dan sebaliknya. Jari kiri menguncup gosok memutar ke kanan dan ke kiri pada telapak kanan dan sebaliknya. Pegang pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya, gerakan memutar. Itu langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, itu mungkin Ibu. Sekarang kita sudah nyampe 29 ya Bu, halaman 29. Kemudian sudah sampai halaman 30. Nah, untuk selanjutnya dari halaman 32 mungkin untuk pertemuan yang akan datang, dan yang belum ini mungkin KB ya Ibu ya, kita belum membahas masalah KB. Mudah-mudahan hari ini dicukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Jangan lupa subscribe dulu ya ibu-ibu, supaya kita bisa bertemu kembali dalam materi yang akan datang, yaitu materi bayi baru lahir. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.